Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita dari kelompok 3 mau mempresentasikan tugas perancangan 2 yang berjudul Input Pembebanan Menggunakan SAP 2000. Sebelum kita memulai presentasi, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah, NBI 14317094. Dan nama saya Rahmat Pamuji Widodo, NBI 14317061. Dan nama saya Balistio Budi, 1431700118. Dan dengan saya Muhammad Khairuddin Al-Jazuli dengan NBI 1431700117. Dan terakhir saya Afon Susilo dengan NBI 14317079. Ya, kita mulai dari pendahuluan dulu. Struktur merupakan bagian vital yang berfungsi menopang beban sebuah bangunan yang memerlukan perhatian khusus. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini mulai dipergunakan material struktur yang mempunyai sifat praktis di dalam pengerjaannya dengan biaya seminimal mungkin, namun tidak mengurangi dari kekuatan terhadap beban yang dipikulnya. Perhitungan yang tepat sangat diperlukan untuk memperoleh kekuatan maksimum dari baja ringan dan dapat menghindari keborosan dalam konstruksi di lapangan. Tidak hanya ketepatan, kecepatan perhitungan juga sangat diperlukan untuk dapat mengurangi waktu yang terbuang akibat proses perhitungan yang terlalu lama. Untuk menghasilkan perhitungan yang cepat dan tepat, biasanya dipergunakan bantuan software seperti SOP 2000. Perancangan bangunan gedung bertingkat dengan konstruksi beton bertulang biasa dengan memperhitungkan konsep bangunan tahan gempa. Laporan ini menyajikan hasil perhitungan pada struktur bangunan menggunakan program SAP 2000. Ya, untuk selanjutnya di sini kita mempunyai rumusan masalah, yaitu masalah-masalah yang dihadapi untuk penyusunan laporan ini, yaitu praktik dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kita menghitung beban mati, beban hidup, dan beban seismik statik ekuivalen menggunakan software SAP 2000. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara perhitungan respons spektrum menggunakan SAP 2000. Terus kelanjutannya, ketentuan sebuah gedung parkir sebagai bagian dari kompleks perniagaan akan dibangun di Kota Bandung. Komponen struktur direncanakan menggunakan material beton bertulang dengan spesifikasi sebagai berikut. Dengan mutu beton kita memakai 25 MPa dengan modulus elastisitas beton yaitu 4700 akar FC absen atau setara dengan 23.500 MPa dengan Poisson rasio beton yaitu 0,2. Kemudian berat jenis beton kita memakai 2400 kg per meter kubik. Kemudian ketentuan lanjutan yaitu baja tulangan dengan tulangan longitudinal BJTD 40 F yield yaitu 400 MPa dengan kemudian tulangan sengkang BJTP 24 F yield yaitu 240 MPa dengan Poisson rasio baja yaitu 0,3. Untuk berat jenis bajanya kita memakai 7.850 kg per meter kubik. Untuk permili desain dimensi kolom tertera dalam tabel berikut. Untuk K1 sebesar 55 x 55 cm, untuk K2 50 cm x 50 cm, untuk K3 45 cm x 45 cm dengan ketentuan yang ada di kolom tersebut. Berikut data percepatan puncak muka tanah wilayah gempa, yang mana wilayah yang kita pilih adalah termasuk ke dalam wilayah gempa 4 yang kita ambil dengan acuan SNI 1726 tahun 2002. Ya, wilayah gempa 4 memiliki percepatan puncak batuan dasar dengan nilai 0,2 dan percepatan puncak muka tanah masing-masing ada 3 jenis tanah, yang tanah keras memiliki nilai 0,24, tanah sedang 0,28, dan tanah lunak 0,34.
Berikut faktor keutamaan utama untuk berbagai kategori gedung SNI tahun 1726 sampai 2002. Kategori gedung. Kebetulan kita terdapat di gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan, dan perkantoran. Dengan keutamaan utama satu ya. Ya, betul. Keutamaan 2 1 dan keutamaan 3 juga 1. Karena tempat faktor reduksi beban hidup untuk peninjauan gempa kita adalah garasi dan gedung parkir, maka koefisien perencanaan portal mempunyai nilai 0,9 serta peninjauan gempa 0,5. Berikut denah yang kita buat dengan dimensi 40 meter dan 32 meter dengan 4 tingkat. Baik, di sini denah yang kita buat berdimensikan 40 meter kali 32 meter. Untuk kolom di lantai pertama kita menggunakan dimensi 55 cm persegi. Di tingkat kedua kita menggunakan sama 55 cm persegi. Dan di tingkat ketiga kita menggunakan kolom dengan dimensi 50 kali 50 cm persegi. Ya, kemudian kita masuk ke sub, yaitu untuk ini perintah dari toolbar sub sebagai berikut, bisa dilihat sendiri atau dipelajari sendiri. Itu ada keterangannya. Demikian proses dan tahapan input data SAP 2000. Loh, omong sih bener. Berikut proses dan tahapan input data SAP 2000. Yang pertama kita membuka new model, dan di dalam aplikasi new model itu ada grid system. Kita pilih grid online. Berikut proses pertama pada tahapan input data pada SAP 2000. Yang pertama kita masuk ke new model, kemudian ke new model, terus kemudian kita pilih grid only. Kemudian di grid only kita sesuaikan dengan dengan tonase kita, pakai kilonewton per meter atau yang lainnya bisa. Kemudian setelah masuk grid only kita masuk ke quick grid line, yaitu untuk per titik kolom, atau kita di sini menyusun jarak per kolom dan tinggi lantai. Nah, ini berikut adalah cara untuk menentukan gridnya. Sebelum kita menentukan frame, kita tentukan dulu grid sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, bisa kita tunjukkan caranya untuk mengeluarkan gridnya, edit grid data. Caranya modify. Nah, ini grid data yang sesuai dengan data kita. Berikut proses data tahapan input data yang selanjutnya, yaitu kita akan menginput data materialnya. Ini adalah contohnya. Kita buka defense, kita klik material. Untuk beton, kalau baru ya add new material, add new material. Kalau gini udah modif aja, kita buka contohnya. Nah, kita isikan untuk material gridnya sesuai tadi 4000 PSA, dan untuk compressive strength-nya 2500. 25.000. Oh, 25.000. Ya, sorry. Langkah selanjutnya kita berproses dengan tahapan input data SAP 2000 lanjutan di define. Nah, ini kita masuk langsung aja ke aplikasinya define.
material. Nah, ini tulangan longitudinal. Di sini modify. Ya sama seperti tadi memasukkan di beton itu, langkahnya hampir sama. Sesuai kebutuhan ya. Oke, sekarang lanjut ke langkah selanjutnya, ada tulangan transversal atau tulangan bagi. Di sini materialnya kita edit ya, di define, terus material. Setelah itu kita klik tulangan transversal. Setelah itu kita modify. Setelah itu ya material grade-nya sama seperti baja tulangan yang sebelumnya, ada di grade 60. Dan selanjutnya sama. Ya, untuk langkah selanjutnya kita membuat dimensi pada balok. Saya ambil contoh untuk di sini kita mempunyai balok 3 balok, yaitu B1, B2 dan B3. Nah, ini saya ambil contoh untuk B1. Untuk B1 input datanya masuk ke define, kemudian di section properties. Nah, kemudian frame section. Nah, ini kita pilih ke B1. Kemudian klik modify. Nah, di sini kita pakai untuk B1 yaitu dengan dimensi tingginya 0,65 meter, kita memakai satuannya meter ya di sini. Untuk lebarnya kita memakai 0,35 meter. Ya, kemudian kita lanjut ke dimensi kolom. Dengan dimensi kolom prosesnya sama kayak yang proses balok tadi, kita ambil contoh untuk kolom K1 dengan dimensi 55 cm dikali 55 cm. Berikutnya kita untuk memasukkan data input untuk plat lantai. Yang pertama kita akan masuk ke aplikasinya dulu. Kita buka defense, kita klik section property, kita pilih area section. Nah, ini untuk mengedit itu harus add new selection dulu asalnya. Kalau sudah di modif show. Nah, ini untuk dimensinya untuk membran 0,15 meter, untuk bandingnya 0,15 meter, terus klik OK, dan tipenya untuk tipe itu cell tin yang dipakai. Dan kita lanjut untuk memasukkan response spectrum function definisi. Masuk ke aplikasinya langsung ya, biar jelas. Kita ke define, kemudian ke function. Nah, ini function, kemudian user response spectrum. Nah, di sini kita kebetulan sudah memasukkan. Kalau belum, mungkin kita ke add new function-nya. Kita untuk melihatnya. Nah, di sini. Grafiknya di sini. Berikut adalah tahapan untuk menginput load case data. Kita coba di SAP langsung ya. Pertama kita klik menu define, terus kita pilih load case. Nah, itu kita add new load case. Kalau memang bebannya belum diinput kan kita bisa add new load case, atau kalau sudah diinput bebannya mungkin kita mau mengedit, kita bisa ke modify atau show load case. Nah, berikut seperti ini nanti di load case, menu load case-nya. Nah, ini kan ada sudah terinput beban dead itu berarti beban mati. Untuk load case selanjutnya ada di response spectrum, beban gempa arah X itu ada di poin 12, itu ada di sini. Untuk nominal-nominal yang dimasukkan sesuai peraturan yang ada. Dan untuk beban gempa arah Y itu sudah ada di poin ke-13. Sudah poin-poinnya sudah ada di sini. Untuk beban gempa wilayah 4. Ya, kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu beban kombinasi.
Di sini kita memasukkan beban kombinasi yang dari pertama dulu yaitu beban hidup dan beban mati sama beban gempa tadi yang XY sama EX sama EY nanti digabung dikombinasi dimasukkan ke tabel 14 dan 15 ini. Berikut adalah proses tahapan selanjutnya yaitu menggambar strukturnya atau frame-nya. Yang pertama, kita klik line ini, terus akan keluar property of object. Selanjutnya, proses yang lanjut yaitu menggambar struktur. Yang pertama, kita akan mengeklik kursor ini. Terus akan keluar property of object. Nah, kita pilih sectionnya yang kita data dari tadi. Kita pilih B1 untuk balok 1 dengan ukuran yang seperti data tadi yang dijelaskan. Kita klik gridnya dengan ukuran yang sudah tertera. Nah, ini berikut adalah cara untuk menggambar platnya. Sama seperti tadi sih. Kita masuk ke draw. Draw itu ini. Ini juga di sini juga bisa. Nah, ini kan untuk langsungnya bypassnya seperti di sini kita pilih poly area object. Nah, nanti bisa kita rectangle di sini. Per satu kotak ini bisa, cuma kalau mau langsung di rectangle seluruh area juga bisa. Nanti kita kasih identitas untuk platnya. Dan ini adalah platnya kita kasih nama PL1 150. 150 ini tebelnya ya. Ya, seperti itu. Ini adalah menu untuk pembebanan area. Kita pilih plat yang akan diberi beban. Dan ini adalah jenis bebannya ya, lift load beban hidup. Dan areanya, nah ini bebannya kita input sebesar 400 kN per meter persegi. Dan ini satuannya kilogram fos. Setelah di input keluarnya Nah, ini kita kan nanti kan kenapa kok replace existing load, karena kita menggunakan beban yang sebelumnya sudah terinput. Nah, nanti kita apply. Nah, setelah itu kan oke lah. Setelah di oke nanti akan keluar hasil seperti ini. Ini frame betonnya karena kita pakai beton tadi ya. Nah, ini start force ketemunya 360. Start force ketemunya 360 kg per meter di detik kan, detik apa menit? Di meter pertama dan ini. Oh, meter pertama. Ini kan beton. Dan ini di kondisi meter yang ke-8 ya. Kondisi dalam meter yang ke-8. Dan ini berikut distribusi beban dinding. Ketentuannya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya ya, yang tadi saya jelaskan. Ya, di sini kita memakai pondasi. Saya ambil contoh di sini kita memakai pondasi pancang. Jadi saya ambil dengan sendi. Ya, selanjutnya kita masuk ke proses analisis bangunan. Di sini kita memasukkan ke display. Kita masuk ke toolbarnya dulu. Display, kemudian di default Show default theme Show atau default bisa theme. menggunakan F6. Ya. Coba ya. Kita coba. Nah, bisa. Nah,
Bisa. Nah, Kemudian kita langsung dengan ketentuan yang sama, ketentuannya kita tidak merubah, sudah seperti ini klik sih. OK. Langsung kita oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini. Nah, begitu. Ini untuk deformasinya kita dengan sumbu X. Ya, jadi di sini setelah kita menganalisa, memasukkan yang tadi, kita akan mendapat seperti gambar di sini. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini mengalami deformasi dengan sumbu X, jadinya seperti ini. Nah, ini kita lihat juga untuk gaya-gaya yang terdapat di struktur yang tadi kita analisis ya. Ini biru-biru ini. Oh ya, kita langsung coba ke SAP-nya aja. Pertama, Kita masuk ke opsi display, terus kita show force. Nah, oke. Nah, ini. Nah, berikut kita kasih tunjuk untuk cara melihat gaya yang terjadi di elemen strukturnya. Kita pilih opsi display, terus kita masuk ke show force atau stress. Nah, kita pilih frames atau cable atau tendons karena yang kita cek kan frame-nya. Nah, ini kan posisinya lagi di force, tapi karena kita mau lihat elemen kita mau lihat gaya yang ada di balanya, jadi kita pilih ke stress. Nah, berikut komponennya, coba kita oke. Bentar. Nah, ini biru loaded di patennya. Nah, berikut tampilannya terjadi momen di titik-titik tersebut. Nah, berikut adalah diagram yang ditunjukkan oleh SAP. Coba kita lihat di SAP-nya ya. Nah, ini belum. Kita coba pilih salah satu, terserah ya, terserah balok. Coba kita klik kanan lah, seperti ini. Untuk diagramnya. Ini adalah hasil setelah dianalisis. Yang biru ini momen positif ya. Oh iya, positif. Nah, ini kita coba analisis supaya teman-teman tahu juga ya bagaimana hasil rancangannya kelompok 3. Coba bisa langsung kita klik F5. bentar agak nunggu ya. Bentar. Nge-lag. Ya, ini adalah hasil analisis dari kita. Kita coba running dan hasilnya seperti ini. Prosesnya loading. Nah, ini kan bentuk awal. Begitu setelah ada beban, ternyata gempanya lebih besar dari struktur yang kita rencanakan. Ini yang terjadi. Setelah dianalisis dan start animasi yang tadi, kita menghasilkan elemen force area seal. Jadi di sini sudah ada hasil-hasilnya ya. F11, F12, F maksimal, join-joinnya keluar semua. Nanti bisa dikombin di export atau import. Di export ya. Di export ke file Excel ya. Nanti begini kurang lebih hasilnya. Nilai-nilai dari run yang kita masukkan tadi.
Ya, iya. Nah, demikian hasil analisis yang kita bikin dari kelompok 3 ya. Mohon maaf kalau ada kurangnya, namanya kita juga masih belajar. Terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok 3. Barangkali ada yang mungkin mau ditanyakan bisa di komen ya, Mas. Di komen, Bisa. like, and subscribe. Komen. Subscribe, like juga nggak apa-apa. Nanti akan kita jawab satu persatu pertanyaannya. Ya, terima kasih dari kita kelompok 3 mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.